Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mereview jurnal dengan judul Analisis Produktivitas Takaful Keluarga di Indonesia dan Malaysia dengan menggunakan pendekatan Indeks Produktivitas MAMQuiz atau biasa disingkat dengan MPI. Kami beranggotakan 3 orang. Pertama ada Anggire Pangga, kemudian ada Fatihah, dan saya sendiri yaitu Solihatul Hidayah. Yang akan dibahas kali ini yaitu ada tujuan penelitian, kemudian ada masalah penelitian, yang ketiga ada metode penelitian serta hasil penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat produktivitas takaful keluarga di Malaysia dan Indonesia dari tahun 2014 hingga 2019. Kemudian yang kedua ada masalah. Nah, masalah yang pertama itu karena perusahaan takaful keluarga di Indonesia dan Malaysia dengan pertumbuhan tertinggi di Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, takaful keluarga yang memberikan konsep Islami sangat penting bagi pelanggan yang ingin menghindari keuangan non-halal. Kemudian masalah yang ketiga yaitu masih belum banyak peneliti yang mengkaji tingkat produktivitas takaful itu dengan menggunakan MPI. Kemudian yang ketiga ada metode penelitian. Nah, di sini kami bagi 3 poin. Yang pertama ada data dan sampel. Data itu diambil dari laporan keuangan perusahaan takaful keluarga di Indonesia dan Malaysia pada tahun 2014 hingga 2019 yang terdaftar di OJK, dan yang di Malaysia itu ada di Bank Negara Malaysia. Kemudian sampel yang dipilih itu menggunakan purpose sampling sebanyak 12 perusahaan keluarga takaful Indonesia dan 5 di Malaysia. Kemudian pendekatan penelitian. Nah, pengukuran produktivitas dilakukan dengan menggunakan metode MPI yang diproyeksikan dengan TFPCH. Kemudian variabel input dan output. Variabel input itu ada kapital atau ekuitas, kemudian ada total expense sama total investment. Sedangkan variabel outputnya itu ada total profit serta total pendapatan investasi. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Anggi. Baik, yang selanjutnya yaitu ada hubungan antar variabel. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, variabel di sini ada input variabel, ada output variabel, yang mana kedua variabel ini dihitung dengan metode MPI. Metode MPI ini diproyeksikan dengan TFPCH. TFPCH ini dihitung dengan EFCH, TECHCH, PTECH, SECH, yang mana TFPCH merupakan nilai akhir yang menentukan suatu DMU yang mengalami peningkatan produktivitas dan penurunan produktivitas. TECHCH merupakan indikator yang menunjukkan penggunaan teknologi dan inovasi selama proses produksi. Kemudian EFCH merupakan indikator yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan output yang dihasilkan dengan beberapa input yang tersedia. Yang selanjutnya ada PTECH adalah indikator yang memvisualisasikan kemampuan manajerial perusahaan untuk beroperasi. Yang terakhir, SECH merupakan indikator yang mewakili kondisi perusahaan yang paling efisien. Yang selanjutnya yaitu hasil. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan takaful keluarga Indonesia ini memiliki rata-rata perubahan total faktor produktivitas atau TFPCH sekitar 0,945. Dengan kata lain, belum mencapai produktivitas optimal. Hal ini lebih disebabkan rendahnya nilai perubahan teknologi atau TECHCH. Sebaliknya, perusahaan takaful keluarga di Malaysia telah menyebut produktivitas menunjukkan TEPCH sekitar 1,041. Sekali lagi, ini terutama disebabkan oleh peningkatan TECHCH dan perubahan efisiensi.
tetapi masih rendah dalam perubahan efisiensi teknis murni. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.